A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wazidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insya Allah kita akan mempelajari berbagai hal dalam kehidupan kita guna meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, ya. Sehingga kita kemudian menjadi muslim yang tangguh, yang mampu menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, ya, hingga nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Hikmah kali ini saya akan mengangkat satu tema tentang upaya kita, ya, untuk mengendalikan jiwa kita, ya, terhadap anak-anak. Ya. Lazimnya kita sebagai seorang muslim, ya, bahwa ketika kita memutuskan untuk kemudian menikah, ya, lalu kemudian ya terjadilah, ya, pergaulan, percampuran antara kita dengan istri kita, dengan pasangan kita, maka lazimnya, ya, tentu akan lahir anak, ya. Walaupun kan nggak semestinya begitu, ada juga yang sudah nikah tapi nggak punya anak, begitu kan. Tapi kan umumnya kalau sudah nikah ya punya anak. Nah, kehadiran anak, ya, tentu merupakan sesuatu yang istimewa, ya, spesial, begitu kan. Dan ini kan tergantung dari sudut pandang kita, gitu. Ada juga orang yang menganggap anak itu nggak spesial, ya. Kehadiran anak itu tidak istimewa, bahkan dianggap beban, ya. Kalau di negara-negara seperti Singapura, ya, di Jepang, ya, di Tokyo terutama, itu sudah mulai, ya, muncul persepsi atau anggapan, ya, memiliki anak itu, ya, hanya jadi beban saja. Sehingga kemudian banyak di antara anak-anak muda, ya, generasi muda yang kemudian menikah lalu memegang prinsip child free, ya, bebas atau tidak punya anak. Itu kan persepsinya karena dari sisi itu tadi, ya, dari sisi ekonomi, finansial, ya, susahnya mencari uang, gitu kan. Kemudian mahalnya biaya pendidikan, begitu kan. Belum lagi masalah tempat tinggal, ya, nyari rumah yang idealnya kan kalau kita punya anak, ya, minimal kamar itu 2, harus 3 malah, ya. Kamar untuk orang tua 1, kamar untuk anak laki-laki, dan kamar anak perempuan, ya. Nah, di negara-negara yang lahannya sudah sempit, ya, punya rumah berkamar 3 itu kadang bukan hal yang murah, ya, kadang-kadang mahal. Ya, belum lagi kemudian pernak-pernik, ya, kalau punya bayi, ya, malam harus bangun, ya, rewelnya lagi, sakitnya lagi, harus diobati. Itu kan persepsinya itu kan dari situ. Maka kemudian lahirlah pandangan bahwa punya anak itu menyusahkan. Tapi kalau bagi orang yang kemudian memandang, ya, itu sudut pandangnya berbeda, ya, bahwa anak adalah pendamping hidup ketika kita sunyi, gitu kan. Anak adalah cahaya mata, ya, kalau orang Melayu nyebutnya gitu, cahaya mata. Artinya adanya kehadiran anak membuat kita bahagia, happy, gitu kan. Ya,
memeluk bayi, mencium aroma bayi itu satu kebahagiaan gitu kan ya. Kemudian belum lagi kalau nanti anak kita sudah dewasa ternyata hidupnya berhasil gitu kan. Di satu sisi mereka juga akan menjadi tulang punggung keluarga ya. Kalau di kampung-kampung dulu di Indonesia ya, orang-orang kampung itu ya banyak anak ya, karena dengan banyak anak banyak yang bisa akan ada banyak orang yang bisa membantu ya untuk mengurus sawah gitu kan, sehingga memakmurkan kehidupan. Makanya orang-orang dulu itu kalau di Indonesia itu ya satu keluarga anaknya banyak, bahkan poligami juga menjadi hal yang biasa. Karena orang dulu kan masih sedikit ya, tinggal di hutan lahan luas, maka anak kemudian menjadi sesuatu yang berharga ya. Belum lagi kalau kita ya punya prinsip ya berkeyakinan bahwa ketika kita meninggal, kalau anak kita adalah anak yang saleh, maka itu kemudian akan menjadi aset ya. Artinya akan ada orang yang selalu mendoakan kita ya. Ketika kita di alam kubur ya, mungkin tidak ada orang yang ingat dengan kita, tapi kita punya anak yang saleh, lalu kemudian anak itu akan mendoakan kita selama dia hidup gitu kan. Nah, itu kan menjadi kebaikan gitu kan. Nah, sehingga kalau di situ ya begitu sudut pandangnya, maka persepsi tentang anak juga berubah ya. Anak adalah aset, anak adalah kebahagiaan. Nah, itulah ya sudut pandang manusia. Nah, namun ya di satu sisi ya ketika kita memandang anak ini adalah aset ya, merupakan pangkal kebahagiaan bagi kita ya, di dalam Al-Qur'an ya, Allah juga Allah mengingatkan tentang bahwa anak ini adalah ujian ya. Ya, kita menganggap anak adalah aset ya, yang kemudian menjadi penceria ya, penggembira ya, apalagi yang memeriahkan suasana di rumah kita, di hati kita. Nah, harus disadari juga bahwa ya kehadiran anak ya di dalam rumah tangga kita itu juga merupakan ujian, yaitu bahasa Al-Qur'annya fitnah gitu ya. Ya, di dalam surah Al-Anfal ya, ayat yang ke-28 Allah mengingatkan, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim ya. Dan ketahuilah, jadi kita harus tahu nih ya. Allah perintahkan kita harus paham dan ngerti. Apa itu? Annama amwalukum ya, sesungguhnya ya harta-harta yang ada pada diri kalian ya, kita punya harta ya, punya materi, punya uang gitu kan. Ya, wa auladukum, dan juga anak-anak kalian ya, kita punya anak. Ya, Allah katakan apa? Fitnah adalah ujian ya, atau fitnah. Jadi dua hal ini ya, harta dan anak, kata Allah itu adalah fitnah atau ujian. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, dan sesungguhnya ya di sisi Allah lah ya pahala yang besar. Jadi anak ini, harta ini jangan sampai kemudian memalingkan kita dari motivasi, i'tikad, keyakinan bahwa yang kita kejar dalam kehidupan ini adalah pahala di sisi Allah. Nah, jadi bagaimana kemudian dengan harta yang kita miliki, dengan anak yang lahir dari rumah tangga kita kemudian memperoleh pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan ke situ. Nah, tapi sayangnya banyak kemudian orang-orang ya, kaum muslimin yang kemudian justru lalai ya, terhadap tujuan itu. Yang ada apa? Harta dan anak-anak kemudian menjerumuskan mereka ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya tadi, menjauhkan mereka dari memperoleh pahala dari Allah. Ya, anak menjadi sumber maksiat, ya, harta menjadi alat untuk bermaksiat, maka jauh dari pahala Allah. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Jangan sampai kemudian ya, anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kita, ya, anak-anak kita ini kemudian menjadi penyebab kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9 ya, surah yang ke-63. Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya, wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun.
Hai orang-orang yang beriman, penekanannya spesial ini kepada orang-orang mukmin, ya, betapa Allah sayang kepada kita sehingga kemudian Allah berikan peringatan secara khusus. Apa itu? Ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah sampai harta-harta benda yang ada pada kalian, anak-anak kalian, kemudian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Kenapa? Ya, karena memang hidup ini pada dasarnya intinya adalah bagaimana kita mampu mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ya. Bagaimana dalam kehidupan kita detik by detik, menit by menit, ya, hari demi hari, ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita lalui dengan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat ya zikrullah kita. Dan jangan sampai kemudian ya, zikrullah kita menjadi lemah, ya, gara-gara kehadiran harta dan anak. Nah, ini Allah sampai berikan peringatan secara khusus. Dan Allah tegaskan lagi, dan siapa yang kemudian tetap, ya itu tadi ya, membiarkan dirinya lalai ya dari mengingat Allah gara-gara harta dan anak-anak, maka Allah katakan mereka itulah orang-orang yang rugi. Walaupun di dunia hartanya banyak, kehadiran anak membuat dia bahagia, begitu kan? Tapi di akhirat nanti mereka termasuk orang yang rugi. Kenapa? Anak-anak itulah yang nanti akan menarik mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Harta itulah yang kemudian akan memberatkan hisab mereka dan kemudian menjerumuskan mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Oleh karena itu kemudian sahabat iDream ya, kita ya harus mampu mengendalikan jiwa, ya, emosi yang ada di dalam diri kita ini terhadap anak-anak, ya, terhadap anak-anak kita. Jangan sampai kemudian karena kita tidak mampu mengendalikan jiwa kita, jatuhnya kita cinta full atau marah full, itu, atau benci full ya. Ya, kalau benci sebenci-bencinya itu tadi jadinya ya udah kalau gitu child free aja, jangan punya anak. Atau secinta-cintanya anak jadi segala-galanya. Ya, apa yang menjadi keinginan anak dipenuhi. Ya, banyak ya orang tua yang kemudian harus masuk penjara ya. Harus berurusan dengan KPK begitu kan, gara-gara ingin betul ya, cinta betul kepada anak dan ingin membahagiakan anak sejadi-jadinya ya. Nah, ya kan harus punya duit gitu kan, anaknya mau ini mau itu, ingin memanjakan anak, dan justru kemudian itu menjerumuskan mereka kepada kejahatan, tindakan kriminal begitu ya. Nah karena itu kemudian ya, harus kita kendalikan jiwa kita ya. Ketika lahir anak ya, di dalam pernikahan kita, sikapi dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, ada beberapa hal yang bisa kemudian kita jadikan acuan ya, atau panduan lah bagaimana agar kita mampu mengendalikan jiwa kita terhadap anak-anak kita. Yang pertama ya tentu ya sebagai sebuah fitrah ya, kita harus menunjukkan rasa cinta, kasih sayang dan kelembutan kepada anak-anak. Ini prinsip dasarnya begitu ya. Yang kita tunjukkan kepada anak kita adalah rasa cinta, rasa sayang, ya, kelembutan dalam artian kita tidak kasar ya, tidak membentak mereka. Ya, karena itu bentakan-bentakan itu bisa membuat jiwa mereka cacat. Nah, jadi tunjukkan rasa sayang. Ya, kenapa kita sayang kepada mereka? Ya, karena mereka adalah amanah yang Allah berikan. Kenapa kita harus memberikan cinta kepada mereka? Ya, karena mereka adalah bagian dari darah daging kita. Ya. Gitu ya. Apalagi kalau kita mengharap kehadiran mereka, ya, satu kewajaran untuk kemudian kita menunjukkan cinta. Nah kemudian juga apa ya, efek dari itu ya kita harus senantiasa menampilkan keceriaan, kegembiraan ketika melihat mereka. Jangan sampai anak-anak kita ya kemudian punya kesimpulan ya mereka adalah beban di keluarga. Kenapa? Karena setiap orang tua melihat mereka yang ada orang tua marah, emosi gitu kan. Maka anak-anak punya kesimpulan, saya ini sebetulnya beban di dalam rumah ya. Buktinya ya ayah ibu tidak gembira ya, tidak ceria ketika bertemu, berinteraksi dengan diri dia. Makanya kemudian ada anak-anak yang broken gitu ya. Broken home istilahnya. Kemudian menyebut syukur dan pujian kepada Allah atas anugerah keturunan. Nah, ya, supaya kita
sadar ya, ini adalah supaya kita tidak lupa kepada Allah, syukuri ya, anak ini adalah bagian dari anugerah dari Allah. Allah yang telah memberikannya kepada kita, maka syukuri, puji Allah ya, sebagai Tuhan yang telah menganugerahkan keturunan kepada kita. Kemudian tidak membangga-banggakan anak di luar ya, serta mengurangi membicarakan kelebihan mereka ya. Jadi ya, jangan sampai kemudian karena senangnya kita punya anak ya, apalagi anak itu kemudian cerdas ya, lalu kemudian kita asyik ya, membicarakan ya, kehebatan, kelebihan anak-anak kita di luar ya kepada orang lain. Karena nanti orang lain bisa jadi bukannya suka ya dengerin itu, yang ada mungkin malah iri. Nah kalau udah iri ini bahaya ya. Kalau udah iri ini bahaya. Khawatirnya apa? Nah, kemudian itu menjadikan mudarat bagi kita. Kemudian ikut menangani beban dan problem mereka serta tidak memperlihatkan kesulitan di hadapan mereka sebisa mungkin ya, agar anak-anak ini tidak menjadi fitnah bagi kita. Ini kan konteksnya gitu ya sahabat. Jadi bagaimana agar anak-anak ini tidak menjadi fitnah sehingga kemudian jiwa kita ini tidak terbebani oleh anak kita, oleh kehadiran anak kita. Maka kita setting sebisa mungkin ya seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa kita berupaya agar anak ini kemudian menjadi anak baik ya, menjadi anak yang soleh. Dan dalam hal itu ya, orang tua harus ikut ya menangani beban dan problem dari anak-anak kita. Karena kalau kita tidak tidak acuh dengan problem mereka ya, dengan masalah-masalah mereka, nanti dia punya pikiran orang tuanya cuek. Orang tuanya nggak punya perhatian, orang tuanya nggak merasa kasihan dengan diri dia. Ya, sehingga kemudian nanti mereka ya, mencari pengganti kita orang tua. Ya, kalau ketemu orang baik, ya, kalau ketemu orang jahat, ya, berapa banyak anak-anak yang kemudian jatuh ya ke tangan pelaku LGBT, kemudian jatuh ke tangan pengedar narkoba, ya, karena mereka mencari sosok ya yang dianggap memenuhi fungsi atau peran sebagai ayah atau ibu. Ternyata mereka orang jahat ya. Akhirnya jadi fitnah anak itu bagi kita ya. Kemudian cobalah ya untuk kemudian meluangkan waktu untuk anak-anak kita ya, berbicara ya, mendengarkan mereka dengan baik, dan kemudian berdiskusi tentang apapun ya bersama dengan mereka. Jadi artinya harus ada family time ya dengan anak-anak kita. Kemudian apa? Ya tentu ya secara fisik ya kita juga berinteraksi. Ya. Kalau masih bayi ya harus kita gendong, ya kita belai, kita cium, kita peluk ya. Karena Rasulullah juga pernah ya mengkritik seorang sahabat yang tidak mau mencium anaknya. Jaim ya, jaga image gitu. Ya, punya anak 10 satu pun nggak ada yang pernah dicium, maka Rasulullah katakan mengkritik ya prinsip seperti itu. Rasulullah katakan yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Man la yarham la yurham. Yang enggak punya sifat kasih ya kepada anak-anak, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Jadi iya interaksi ya secara fisik ya. Peluk anak kita, cium mereka, belai rambut dia, suapi gitu ya. Kemudian memonitor kegiatan anak-anak kita ya tanpa harus kemudian ikut campur terlalu jauh ya, karena mereka bisa jadi merasa terganggu dan itu kemudian bisa jadi menjadi konflik ya. Anak itu kalau terlalu orang tua ya mendikte gitu ya, nah, ini yang jadi masalah. Jadi mereka tidak terima dan merasa terganggu dan ujung-ujungnya kemudian akan menimbulkan konflik ya dengan kita. Nah ini yang kadang-kadang orang tua tidak bisa mengendalikan diri gitu kan, sehingga banyak anak yang tidak merasa bahagia ketika berada di tengah orang tuanya. Nah, karena ya kalau udah dengan orang tuanya terlalu banyak mendikte gitu. Padahal ini kan hidup saya, kata anaknya gitu. Kenapa ayah yang harus kemudian banyak mengatur kehidupan saya?
ya prinsipnya ya awasi, tetapi kemudian jangan terlalu campur untuk terlalu ikut campur lah ya. Ya selagi tidak membahayakan, ya, selagi tidak kemudian melanggar prinsip syariat, ya kita tetap memberikan ruang kepada mereka. Tapi kalau udah kelihatan gelagatnya agak salah gitu ya, akan nyeleweng jauh, ya cepat kita tarik, kita masuk ke dalam, kita beri penegasan, ini nggak boleh, ini bahaya, dan begitu ya. Kemudian tidak melibatkan anak ketika ada masalah dengan pasangan ya, dan tidak berselisih atau bertengkar di depan anak-anak ya. Kita suami istri kadang-kadang kita ribut gitu ya, maka agar anak ini tidak menjadi fitnah bagi kita, ya kendalikanlah emosi kita ketika kita bertengkar ya dengan pasangan kita, jangan di depan anak-anak. Ya, kadang sedih juga ya, banyak anak yang kemudian harus terlibat ya dengan atas konflik yang terjadi antara orang tuanya, sehingga kemudian lahirlah anak-anak yang dendam ya kepada ayah, dendam kepada ibu, karena mereka kalau bertengkar kelihatan banget gitu kan di depan anak. Ini akan membuat memori anak rusak ya. Kemudian menganggarkan uang ya atau dana khusus bagi anak-anak ya tanpa berlebihan. Ya, artinya diawasilah belanjanya. Pelit nggak boleh ya. Terlalu royal juga nggak boleh ya, disesuaikan dengan kebutuhan, dan yang paling penting ya anak-anak diajarkan tanggung jawab. Nih ibu kasih uang belanja 1 pekan dengan budget yang kita kira-kira adalah sesuai dengan kebutuhan dia, misalnya jajannya, makannya gitu ya, itu di sekolah gitu kan. Kamu harus bertanggung jawab dengan uang ini ya, jangan minta sebelum waktunya ya. Kalau habis resiko kamu. Ya. Kadang-kadang anak-anak ketika diberikan tanggung jawab banyak ya anak-anak yang kemudian berpikir ini bisa ditabung gitu kan, dia ngirit-ngirit jajan bisa gitu. Karena ada tujuan ya yang ingin dia capai gitu. Itu lebih bagus ya. Ya lepas juga nggak boleh, misalnya udah kasih aja, tiap sebentar anak minta kasih aja, itu juga nanti anak jadi boros, ujung-ujungnya nanti kita jadi berantem juga sama dia ya. Itu juga tidak baik. Kemudian membiarkan anak-anak memilih satu jenis ya atau warna pakaian yang mereka beli ya dan memakainya, ya, juga memberikan ya, artinya memberikan kebebasan untuk memilih ya apa yang ingin dia pakai, apa yang dia makan ya, apa yang mau dia mainkan ya. Diberikan kebebasan, tetapi tetap ya kita berikan panduan ya. Kalau beli mainan atau dia main game ya, kita bebaskan dia main game, tapi kita tahu apa sih game yang kamu mainkan itu. Kalau arahnya sudah akan membahayakan ya, merusak mental, merusak fisik, maka kita berikan ketegasan kepada mereka bahwa itu tidak boleh ya. Kemudian juga mengawasi pergaulan anak tanpa kemudian memaksa atau mengatur ya anak bergaul dengan siapa. Jadi kita tahu ya bahwa anak kita jangan sampai salah bergaul, tetapi dari satu sisi juga kita tidak boleh ya untuk kemudian mengatur anak, kamu harus berteman dengan dia, nggak boleh dengan dia. Ya, biarkan anak kita memiliki ya, belajar menyaring, ya, menyaring teman. Ya, karena skill itu harus ada ya. Tapi kalau orang tua yang kemudian langsung mengarahkan kamu jangan berteman sama ini, kamu berteman sama ini aja, nanti skillnya nggak akan terbentuk. Ya. Jadi biarkan dia bergaul dulu ya, sampai nanti dia punya kesimpulan ya, bahwa yang ini nggak bisa dijadiin teman, yang ini bisa. Ini teman biasa, ini teman akrab. Nah, di satu sisi kita berikan arahan ya. Ya kita kasih kepada mereka gambaran kriteria teman ya, yang akrab itu yang seperti apa. Karena ya kita berikan kesadaran kepada mereka berapa banyak orang yang kemudian ya masuk ke dalam neraka gara-gara teman. Ada ayatnya itu ya. Nah, maka kita berikan pemahaman kepada anak kita terkait hal itu. Kemudian berusaha untuk selalu jujur ya kepada anak-anak kita. Jujur dalam artian kita jangan sampai gitu ya. Menjanjikan sesuatu lalu kemudian kita tidak penuhi. Ya, jangan PHP lah gitu ya. Jadi kalau memang rasanya kita
tidak mampu untuk memberikan apa yang mereka mau, ya bilang aja. Jangan kemudian menyanggupi tapi ternyata tidak bisa kita penuhi. Nah, ini juga kadang-kadang dalam pendidikan ya begitu gitu kan. Ketika anak-anak kecil-kecil ya, nggak boleh ngomong, nak kalau ada orang datang cari ayah, bilang ayah nggak ada. Itu melanggar prinsip kejujuran. Ya. Itu tidak boleh diajarkan kepada anak kita. Ya kalau nanti kalau ya harus ada anak ya jujur-jujur aja. Ya. Nah kalau nanti ada orang ya, dengan ciri-ciri begini nyari ibu, bilang aja ya. Bilang aja gitu kan. Ibu ayah dan ibu tidak mau ketemu gitu. Ya. Atau kalau perlu ya kita pergi aja ya. Atau ketika anak itu nanya misalnya kan, ketika anak itu kita ajarkan kalau ada orang ciri-ciri begini ya, dia tanya ibu, ya kamu kasih tahu ibu dulu ya atau ayah dulu. Jadi biar ayah tahu ada orang yang cari gitu. Karena kita nggak mau ketemu orang ya. Atau anak-anak kita kadang-kadang nanya ya ini apa gitu kan. Ya, jawab aja jujur walaupun kita takut ya, kejujuran kita kemudian mendorong mereka untuk minta sesuatu yang kita tidak inginkan ya. Karena tukang lewat ya bunyi-bunyi kan, itu tukang apa ya? Ya bilang aja tukang es krim gitu kan. Kita nggak punya duit gitu kan. Ya, dia bilang aku mau dong es krim, ya bilang aja ayah nggak punya uang. Ya selesai. Jangan bilang apa itu bunyi apa ya? Itu mak lampir, wah jangan begitu ya. Atau badut. Ya. Jadi jangan diajarkan kebohongan, tapi harus jujur. Ya. Nah, dan kalau saya perhatikan ya kadang-kadang ya kita sering ya hilap gitu ya, karena sudut pandangnya kepentingan kita, maka banyak kemudian kebohongan atau ketidakjujuran yang kita ajarkan kepada anak kita secara tidak langsung ya, kayak tadi itu ya, kalau ada orang bilang ibu nggak ada, ayah nggak ada gitu. Jangan ke situ nanti ada buaya, padahal nggak ada buaya. Nggak boleh. Jadi harus jujur. Dan yang paling penting adalah ya, memastikan anak-anak kita bisa belajar hidup mandiri. Jadi orang tua jangan sampai terlalu memberikan kemudahan agar anak-anak kita kemudian bisa agar keinginan anak-anak kita terpenuhi ya. Jadi biarkan mereka berusaha ya. Kalau di barat itu biasa ya, orang tua yang kaya sekalipun ya tidak kemudian memanjakan anak-anak mereka dengan harta mereka, tetapi dibiarkan anaknya kemudian bekerja ya. Ada konsekuensi ya, sebagai bagian dari pendidikan, sehingga kemudian ketika mereka sudah dewasa ya, mereka sudah punya skill untuk bertahan hidup ya. Adapun nanti masalah warisan itu bonus bagi mereka ya, bonus bagi mereka, sehingga kemudian mereka akan menghargai jerih payah ya, jerih payah mereka. Ya, itu semua kita lakukan agar anak-anak kita kemudian tidak menjadi musuh, tidak menjadi fitnah bagi kita yang pada akhirnya kemudian membuat jiwa kita emosi ya. Asal ketemu anak bawaannya marah aja, kan ada yang begitu ya. Nah, agar kemudian kita mampu mengendalikan itu, inilah ya kira-kira kiat-kiatnya yang bisa kita lakukan terhadap anak-anak kita. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata dari kekhilafan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya Pepi Nudur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.